Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Andi Rizwan, mahasiswa Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal fisika. Nah, langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama. Berapakah nilai konversi 200 cm dalam satuan desimeter? Nah, di soal yang pertama ini satuan sentimeter kita jadikan desimeter. Caranya yaitu dengan menggunakan tangga satuan, yaitu 200 cm dikali 0,01 sama dengan 10 dm. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Berapakah nilai konversi 200 mm dalam satuan meter? Sama seperti tadi, kita menggunakan tangga satuan, di mana milimeter ke meter, yaitu 20 dibagi 1000 sama dengan 0,02 meter. Kemudian soal yang ketiga, berapakah nilai konversi 200 cm dalam satuan milimeter? Sama seperti tadi, kita menggunakan tangga satuan, yaitu 200 cm dikali 10 sama dengan 2000 mm. Kemudian lanjut ke soal yang keempat. 5 km ditambah 2 HM ditambah 8 DAM sama dengan DAM. Nah, di soal yang keempat ini dia meminta penjumlahan, tetapi kita harus menyamakan semua dulu satuannya. Nah, untuk menyamakan satuan kita menggunakan tangga satuan juga, yaitu untuk 5 km sama dengan 5 dikali 10.000 sama dengan 50.000, turun 4 satuan. Kemudian 2 HM sama dengan 2 dikali 1000 sama dengan 2000 dm. Kemudian 8 DAM sama dengan 8 dikali 100 sama dengan 800 dm. Kemudian setelah disamakan semua satuannya, lanjut dengan menjumlahkan, yaitu 50.000 ditambah 2000 ditambah 800 sama dengan 52.800 dm. Nah, lanjut lagi ke soal yang kelima, yaitu 6 HM ditambah 5 DAM ditambah 10 dm. Dia memintanya di sini dengan satuan meter, di mana sama seperti tadi kita menggunakan juga tangga satuan, yaitu 6 HM dikali 100 M sama dengan 600 meter. Kemudian 5 DAM dikali 10 M sama dengan 50 meter. Kemudian 10 DAM dibagi 10 meter sama dengan 1 meter. Kemudian setelah disamakan semua, lanjut dengan menjumlahkan, yaitu 600 meter ditambah 50 meter ditambah 1 cm sama dengan 651 meter. Kemudian lanjut ke soal yang ke nomor 6, yaitu seorang atlet berlari sejauh 2 km lebih 500 meter. Kemudian si atlet berlari lagi sejauh 5 DAM. Berapakah jarak total yang ditempuh atlet tersebut dalam satuan meter? Nah, sama seperti tadi, dia memintanya di sini dengan satuan meter. Jadi artinya kita harus menyamakan semua menjadi satuannya meter. Yaitu diketahui 2 km lebih 500 meter dan 5 DAM. Ditanyakan jarak yang ditempuh atlet dalam satuan meter, yaitu 2 km sama dengan
2 dikali 1000 sama dengan 2000 meter. Kemudian 5 DAM sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 50 meter. Jadi setelah disamakan semua dengan menggunakan tangga satuan, kita jumlahkan semuanya, yaitu 2000 ditambah 500 ditambah 50 sama dengan 2550 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh atlet tersebut adalah 2550 meter. Kemudian soal yang ketujuh sama dengan soal yang keenam. Jadi kita langsung saja ke soal yang ke-8, yaitu Desi memiliki pita dengan panjang 1 meter lebih 5 dm. Jika pita tersebut digunakan 70 cm untuk menghiasi kado ulang tahun, maka sisa pita Desi adalah, jawab, diketahui 1 meter 5 dm merupakan panjang pita yang dimiliki Desi. 70 cm merupakan panjang pita yang menghiasi kado. Ditanyakan di sini adalah sisa pita dalam satuan cm. Jadi semua satuannya kita jadikan cm dengan menggunakan tangga satuan, yaitu 1 meter dikali 100 sama dengan 100 cm. Kemudian 1 dm dikali 10 sama dengan 10 cm. Sehingga setelah semuanya dijadikan satuannya cm, kita lanjut dengan menjumlahnya, yaitu 100 cm ditambah 50 cm sama dengan 150 cm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sisa pita dalam satuan cm. Artinya setelah dijumlah yang tadi, kita kurangi dengan 70 cm, yaitu 150 cm dikurang 70 cm sama dengan 800 cm. Jadi sisa pita Desi adalah 80 cm. Kemudian kita lanjut. Nomor 9 kita tidak bahas karena sama dengan soal sebelumnya. Kita lanjut ke nomor 10. 15 meter sama dengan milimeter, yaitu di sini dia meminta untuk dijadikan satuannya milimeter, yaitu 15 meter sama dengan 15.000 milimeter. Caranya 15 meter dikali 1000 milimeter menjadi 15.000 milimeter. Kemudian soal yang kedua, 500 cm dijadikan satuannya DAM, yaitu 500 cm sama dengan 0,5 DAM. Di sini dia dibagi 1000. Kemudian soal selanjutnya, nomor 12. 7 ons sama dengan berapa kilogram? Jadi 7 ons sama dengan 7 dibagi 10 kg menjadi 0,7 kg. Sama seperti soal sebelumnya, dia meminta untuk diganti satuannya. Tetapi perbedaannya di sini dia menggunakan tangga satuan berat. Kemudian nomor 13, yaitu 20 ton dijadikan kilogram. Satuannya dijadikan kilogram, yaitu 20 ton sama dengan, untuk nilai daripada 1 ton, nilainya sama dengan 1000 kg. Jadi 20 dikali 1000 sama dengan 20.000 kg. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 14. 5 menit sama dengan berapa sekon? Kemudian di sini 1 menit sama dengan 60 sekon. Berarti
5 menit sama dengan 60 dikali 5 sama dengan 3030 sekon. 300 sekon. Kemudian lanjut nomor 15 yaitu 90 sekon berapa jam. Nah, di sini 90 sekon dibagi 360 sama dengan 0,025 jam. Kemudian nomor 16, 3 meter kuadrat sama dengan berapa sentimeter kuadrat? Yaitu 3 meter kuadrat sama dengan 3 dikali 10.000 sama dengan 30.000 cm kuadrat. Kemudian nomor selanjutnya 17. 12 cm pangkat 2 dijadikan meter pangkat 2. Yaitu 12 cm pangkat 2 sama dengan 10.000 dibagi 12 meter pangkat 2. Yaitu 0,0012 meter pangkat 2. Kemudian soal berikutnya yaitu nomor 18. 0,24 meter per kubik sama dengan berapa sentimeter per kubik? Yaitu 0,24 meter per kubik sama dengan 1 juta dikali 0,24. Hasilnya 10.000 kali 24 sama dengan 240.000 cm per kubik. Kemudian lanjut ke nomor 19. 0,55 cm per kubik sama dengan berapa meter per kubik? Jawab. 1 cm per kubik sama dengan 0,0001 meter per kubik. 0,55 cm per kubik sama dengan 0,55 dikali 0,00001 meter per kubik sama dengan 0,00055 meter per kubik. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 20, yaitu berapakah kecepatan 144 km per jam jika dinyatakan dengan meter per second? Dijawab, diketahui 144 km dijadikan meter, yaitu kita urai satu persatu dulu, yaitu kilometer dijadikan meter. Jadi 144 dijadikan satuannya meter, yaitu 144.000 meter. Kemudian selanjutnya dia kilometer per jam. Jamnya kita urai juga, yaitu 1 jam sama dengan berapa sekon. Jadi 1 jam itu nilainya 3.600 sekon. Jadi kita bagi antara 144.000 meter dibagi 360 sekon. Jadi hasilnya yaitu 40 meter per sekon. Kemudian kita lanjut ke nomor 21. Dari sebuah bangunan setinggi 200 meter, sebuah bungkusan dilempar vertikal ke bawah dengan kelajuan 10 meter per second. Tentukan bagian A di sini selang waktu bungkusan mencapai tanah. Bagian B laju bungkusan saat menyentuh tanah. Diketahui H sama dengan tinggi. Tinggi itu simbolnya H. Jadi H sama dengan 200 meter. Kemudian G yaitu percepatan gravitasinya 10 meter per second. Kemudian ditanyakan selang waktu bungkusan mencapai tanah,
laju bungkusan menyentuh tanah. Kemudian kita selesaikan satu persatu dulu. Bagian A, kita menggunakan rumus gerak vertikal ke bawah, yaitu H sama dengan 1/2 G dikali T pangkat 2 sama dengan H, kita masukkan nilainya menjadi 80, sama dengan 1/2 dikali G nilainya 10, kemudian dikali T. T ini adalah T waktu, karena yang ditanyakan di sini adalah selang waktu bungkusan mencapai tanah. Jadi kita cari waktunya. Kemudian selanjutnya 5T kuadrat sama dengan 80. Kemudian di sini T pangkat 2 sama dengan 16. 16 seharusnya di sini akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Jadi waktunya adalah 4 second. Kemudian kita lanjut ke bagian B, laju bungkusan saat menyentuh tanah. Kita menggunakan rumus Ft sama dengan G dikali T, di mana Ft kecepatannya saat menyentuh tanah, yaitu kecepatan, sama dengan G dikali T sama dengan 10. Kita masukkan nilai G, yaitu 10, kemudian T 4. Jadi nilainya adalah 10 dikali 4 sama dengan 40 meter per second. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, nomor 22. Sultan memiliki sebuah bola basket yang ingin dijatuhkan dari ketinggian 100 meter dan percepatan gravitasinya 10 meter per second. Maka berapakah kecepatan dari bola basket saat menyentuh tanah? Jawab, H sama dengan 100 meter, di mana H adalah ketinggian, kemudian G adalah percepatan gravitasi, yaitu 10 meter per second pangkat 2. Kemudian ditanyakan kecepatan saat menyentuh tanah. Kita menggunakan rumus gerak vertikal ke bawah, yaitu H sama dengan 1/2 GT pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilai H 100 sama dengan 1/2 nilai G sama dengan 10 dikali T kuadrat. Kemudian 100 sama dengan 5T kuadrat. Nilai 5 di sini didapat dari 10 dibagi 2, hasilnya 5. Kemudian T kuadrat sama dengan 20. 20 hasilnya di sini dapat dari 100 dibagi 5 sama dengan 20. Kemudian T sama dengan akar 20. Jadi T sama dengan 2 akar 5, disederhanakan kembali. Kemudian kecepatan yang ditanyakan di sini, jadi kita lanjut menggunakan rumus berikutnya, yaitu Ft sama dengan G dikali T, di mana 10 dikali 2 akar 5 sama dengan 20 akar 5. Dan kita lanjut soal berikutnya, nomor 23. Sebuah kelereng dilempar vertikal ke atas menggunakan ketapel dengan kecepatan 80 meter per second. Jika gesekan udara diabaikan dan besar percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh kelereng tersebut dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Nah, jawab, diketahui F0 yaitu kecepatan awal sama dengan 80 meter per second. Kemudian G, percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second. Ditanyakan H, yaitu ketinggiannya, kemudian T, waktu. Kita menggunakan rumus gerak vertikal ke atas, yaitu Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat dikurang 2G dikali H. Kemudian
untuk Ft-nya nilainya 0. Kemudian sama dengan untuk F0-nya 80 kuadrat dikurang 2. G nilainya 10 meter per sekon. Jadi 10 dikali H, yaitu 20H sama dengan 6.400, yaitu H sama dengan 6.400 dibagi 20, yaitu H sama dengan 320 meter. Kemudian kita mencari T, yaitu waktunya. Ft sama dengan F0 dikurang G dikali T. Untuk nilai Ft sama nilainya adalah 0. Sama dengan F0 nilainya 80 dikurang G. G nilainya 10 dikali T. Kemudian pindah ruas, yaitu 80 sama dengan 10T. Kemudian T pindah ruas, 80 dibagi 10 sama dengan 10 detik. Jadi nilai waktu atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum yaitu 8 detik. Kita lanjut ke nomor terakhir, 24. Mengapa pada produk monitor, HP, TV, laptop memakai satuan inci bukan meter ataupun sentimeter? Jawabannya, karena pembuat TV pertama adalah negara Inggris, yang di negara ini satuan ukuran panjang menggunakan satuan inci. Jadi dia menggunakan satuannya inci di sana pada awal-awal terciptanya TV. Kemudian setelah adanya komputer, tentunya ukuran layar monitor tabung pun yang tampilannya seperti TV tetap menggunakan satuan inci. Sampai digantikan dengan LCD pun masih tetap dilanjutkan dengan satuan inci. Dan akhirnya laptop pun ukuran layarnya menggunakan satuan inci. Begitupun dengan HP atau smartphone. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang soal-soal fisika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.